Untuk malam ini auranya beda Mas Andi. Soalnya dia posisinya ada di sini, di atas kita. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusandi Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di sepanjang jalan, tepatnya di depan makam Mbah Sampang atau Kiai Sampang yang ada di Desa Kendeng Sari, yang sangat terkenal angker atau terkenal singup ya. Jadi kita datang ke sini untuk melakukan penelusuran pada siang hari ini. Bagaimana untuk penelusurannya? Jangan kemana-mana, saksikan terus di Misteri Asumsi on the Spot. Baik pemirsa, kita selalu bersama Mbah Eko untuk deteksi pada siang hari ini. Gimana Mbah Eko untuk auranya atau untuk fenomenanya yang jalan yang ya siang saja sudah kelihatan mistis ini, gimana? Alhamdulillah Mas ya. Setelah pendeteksian ini sama rekan-rekan tim kita Mas ya, saya merasakan tadi saya cuma ngomong aja itu, tiba-tiba ada reaksi Mas, reaksi getar gitu. Dia menunjukkan esensinya itu Mas. Itu di sini. Karena jalan ini yang orang sering kecelakaan itu jalannya kan belok Mas ya. Di dalam gaibnya mungkin dia itu seperti jalan itu lurus gitu. Makanya sering dikatakan ada yang kecelakaan di sini. Itu seperti itu Mas. Kira-kira seperti itu Mas. Baik pemirsa, memang di jalan ini sering terjadi ya orang jatuh atau orang gimana kecelakaan tunggal atau gimana. Bahkan sering terjadi itu motor tiba-tiba mati sendiri. Mati sendiri seperti betul, itu. Ya seperti itu. Mati sendiri gitu. Dan yang ada dibelokkan itu Mas, dalam pengertian dibelokkan itu yang aslinya kan jalannya seperti ini Mas. Tapi dia membelokkan ke sana jalannya itu. Atau mungkin yang dari sana Mas. Dari sana itu kan lurus itu. Tahu-tahu ke sana. Nah, seperti itu. Dari penelusuran Mas Puji, gimana Mas Puji untuk tadi uluk salam atau gimana untuk pendeteksian tempat ini? untuk pendeteksi siang hari ini saya merasakan kalau di sini bisa dibilang angker itu sebenarnya benar Mas Andi. Dari sisi makom sebelah sini sering muncul bisa dibilang itu kuntilanak. Dia sering menampakkan diri. Jadi untuk siang ini apakah bisa menampakkan atau untuk penglihatan dari Mas Puji? Kalau siang hari ini yang saya rasakan sekarang dia
Ada di belakang sana Mas, di belakang makam sana. Yang di pohon besar belakang itu dia tinggal di situ. Nah untuk yang di jembatan ini, kenapa orang tuh dari segi pandangan terus penglihatan itu sering kabur? Ini jembatan ini dulunya tuh ada sesosok ular besar, atau bisa dibilang tuh dulu ada orang yang mau bertapa tapi berwujud ular. Turunnya di pohon ini Mas, di pohon bambu bawah. Untuk saat ini apakah masih ada? Untuk saat ini sosok itu sudah nggak ada. Cuman yang sering nampak ini, kalau yang di sebelah sini memang Mbak Kuntinya Mas, yang sering mengganggu. Baik pemirsa, kita sudah berada dengan warga di daerah Kendeng Sari ini. Dengan siapa Mbak namanya? Namaku Hermin, rumahku Kendeng Sari. Ini dengan Mbak Hermin ini. Untuk Mbak Hermin, apa yang bisa diceritakan tentang jalan di Sampang ini Mbak? Kok terkenal angker? Iya, dari zaman dahulu terkenalnya angker, sering ada orang lewat, sering ada orang nangis. Tapi untuk saya belum pernah ditemui sih, tapi sering terjadi orang yang sering ditemui hantu di sini. Juga sering katanya ada sering motor macet sendiri atau sering orang ada jatuh atau gimana, pernah dengar cerita itu Mbak? Waktu berapa bulan kemarin ya, habis lebaran itu ada orang jatuh dari motor, taunya dia itu jalannya lurus, nggak taunya dia itu masuk ke jurang jembatan sebelum masuk kuburan Sampang ini. Baik, tadi sudah dilakukan penelusuran oleh Mas Puji. Gimana Mas Panjul untuk penelusurannya di jalan ini? Jadi yang saya tahu ya Mas mengenai jalan ini yaitu makam Sampang. Kalau sore hari biasanya kan saya sepedaan di sini Mas. Nah itu banyak orang yang lewat sini, biasanya itu bunyikan klakson ya. Kalau malam pun juga membunyikan klakson, itu yang saya tahu. Nah, akan tetapi saya tidak mengerti maksud dari membunyikan klakson itu seperti apa. Saya kurang mengerti. Kemudian kalau penampakan-penampakan yang sering mungkin dilihat oleh beberapa orang ya, ini yang saya lihat ini yang sering muncul ya Mas, itu seperti nek diarani gembung itu ya. Gembung ya. Badan itu ya. Badan ya, hanya badan tanpa kepala itu ya. Ada itu di mana itu Mas? Itu ada di sekitaran sini Mas. Ya, sekitar sini ya. Badan tanpa kepala. Kemudian ada sesosok yang saya kurang bisa memvisualisasikannya, akan tetapi yang jelas dia bertubuh hitam ya Mas. Itu ada di pojok sana Mas. Tinggi besar ya. Terus ada sosok ini yang juga yang sering keluar maksudnya Mas. Apa itu Mas? Wanita ini ya. Sosok wanita ya. Wanita. Ya, di sini. Baik pemirsa, jadi di sini banyak sekali memang sepanjang jalan dari selatan ke utara ini, jadi banyak ada gembung saja atau badan tanpa kepala ada wanita juga ada, kuntilanak tadi juga sempat diinformasikan Mas Puji juga ada. Jadi kita kembali lagi pemirsa, untuk jalan di sini kita memang harus berhati-hati. Kalau orang daerah sini bilang harus uluk salam atau menghidupkan klakson atau menghidupkan sen lampu, itu hanya untuk apa? Hanya untuk kita berjaga-jaga saja, karena saat kita kadang masuk ke dimensi lain, kita juga harus uluk salam. Jadi begini pemirsa, kembali lagi untuk kepercayaan atau masalah percaya atau enggak percaya, kita juga
di sini juga atas cerita dari warga-warga di sini atau warga Karanglangu atau warga Kedung Jati yang sering melintas di sini. Masalah untuk percaya atau tidak, ada barang atau tidak, itu kembali ke asumsi dan kepercayaan masing-masing dari teman-teman pemirsa Misteri Asumsi. Di samping banyak makhluk astral atau makhluk-makhluk yang menghuni di sepanjang jalan ini, apakah ada untuk pusaka atau jenis-jenis sesuatu yang tertinggal di sepanjang jalan ini, Mas Puji? Kalau jenis pusaka ada, Mas Andi. Itu lebih tepatnya di sana, di sebelum jembatan sebelah kiri dari sini, Mas Andi. Pusakanya berbentuk apa itu, Mas? Itu berbentuk keris, sekitaran segini, Mas Andi. Untuk kerisnya yang sebelum jembatan itu kan. Ada lagi yang di dekat pohon bambu tadi yang sebelah sungai. Nah, sebelah sungai itu ada apa namanya, seperti batu. Tapi mirip berlian. Untuk warnanya bisa disampaikan? Biru. Ya, biru, Mas. Jadi pemirsa, di sebelah jembatan, setelah jembatan ada keris, di dekat bambu sana ada seperti berlian yang memancarkan warna biru ya. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi penelusuran di sepanjang jalan depan makam Sampang di Desa Kenteng Sari. Untuk keseruannya nanti kita buktikan pada malam hari untuk pembuktian dari penelusuran siang hari ini. Jangan kemana-mana, saksikan di Misteri Asumsi on the Spot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andi Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Seperti yang sudah kita janjikan tadi siang, malam ini kita berada di jalan utama depan kuburan Sampang Desa Kenteng Sari yang konon terkenal banyak makhluk gaib yang sering mengganggu. Untuk penelusuran malam ini kita juga sudah bersama teman-teman dari Misteri Asumsi on the Spot untuk keseruan dan pembuktiannya pada malam hari ini bagaimana. Jangan kemana-mana, saksikan Misteri Asumsi on the Spot. Baik pemirsa, setelah tadi dilakukan uluk salam untuk pada malam hari, sudah dimediasi atau dideteksi. Untuk Mas Puji, gimana untuk pendeteksian malam ini? Apakah masih sama atau berbeda auranya, atau gimana untuk penampakan atau untuk makhluk-makhluk astral atau makhluk yang ada di sini pada malam hari ini? Untuk malam ini auranya beda, Mas Andi. Soalnya dia posisinya ada di sini, di atas kita. Yang tambahan lagi, yang di samping ini itu, yang di pohon bambu itu ada gondoruo. Di atas kita ini ada
kuntilanak. Ini tepat di atas kita ini, di pohon ini. Tapi dia duduk di sini. Jadi ini rasanya memang agak, setelah Mas Puji tadi mengatakan ada kuntilanak dan genderuwo ini, suasananya jadi sedikit agak menegangkan ini pemirsa. Jadi saya sendiri juga merasakan ada sesuatu aura atau hawa di sepanjang jalan ini yang konon sering mengganggu. Apakah ini makhluknya atau apakah ada lagi? Seperti tadi siang ada juga yang dibilang gembung itu sering nampak juga Mas Andi. Posisinya saat ini di mana? Posisinya saat ini mungkin dari arah sana. Kalau nanti kita menelusuri ke sana lagi itu lebih banyak lagi Mas Andi yang dekat jembatan. Jadi ini kita baru datang pemirsa, sudah ada sosok kuntilanak, ada genderuwo, ada gembung yang tadi siang juga keluar juga. Ini auranya mistis memang, sekali lagi ini saya sampaikan, auranya mistis sangat-sangat kuat di sini, sangat kuat sekali karena setelah kita sering mendeteksi ya, memang auranya sangat kuat ya. Ya sangat kuat. Kalau yang sering muncul ini dari samping makam ini Mas Andi. Orang Jawa bilang itu bengkung. Bengkung apa itu kalau boleh tahu, jadi untuk pemirsa itu? Selendang. Oh, seperti selendang atau kendit gitu ya? Ya. Itu biasanya munculnya dari sudut makam ini Mas Andi. Setiap nanti ada orang lewat naik motor, dia langsung nyebrang. Yang bikin orang sering jatuh atau kaget ini Mas Andi, ada selendang bengkung juga. Jadi ini memang ada fenomena selendang lewat atau berjalan ini memang sering sekali kejadian pemirsa. Jadi sering sekali ada cerita-cerita seperti itu. Untuk keseruan di sisi utara ini kita coba nanti susuri arah ke selatan atau arah ke Desa Karanglangu. Assalamualaikum. Rijal bait. Hadir. Baik pemirsa, kita juga ditemani juga dengan Mbak Heko. Tadi sempat untuk memasukkan tenaga dalam atau memediasi untuk Kiai Spain supaya bisa melihat gimana tadi untuk auranya di daerah sini dan gimana yang bisa dirasakan saat ini. Saat ini auranya kecil Mas ya. Alhamdulillah ini kecil Mas ini, karena mungkin kita kebersamaan ini ada power yang ada di sini hingga menjadi kecil ya, itu enggak sebelumnya pada keluar gitu, seperti itu Mas. Tadi saya sempat mentransfer sama Kiai Ispaim sama Mas Anam, coba kelanjutannya silahkan untuk yang melihat Mas Anam sama Mas Pak Ispaim, Kiai Ispaim. Baik, tadi berarti sempat mencoba untuk mentransferkan energi supaya ya Ispain dan Mas Anam untuk objeknya itu bisa melihat sisi yang sisi dunia lain lah. Ya begitu. betul Mas. Baik pemirsa, kita juga selalu ditemani oleh teman-teman kita dari kru kita dari belakang layar untuk Kiai Ispain dan Mas Anam. Untuk Kiai Spain, gimana untuk tempat ini, untuk apa makhluk astral atau benda yang bisa dilihat di sini? Tadi ketika didorong Pak Eko, saya lihat di pojok itu ada kuntilanak, terus sebelah kanannya
Saya kurang tahu itu apa, cuman sinar warna merah. Sinar warna merah gitu ya. Saya nggak tahu itu apa, cuman yang saya lihat itu sinar warna merah. Pada saat ini setelah dibuka tadi Mas Anam, apa yang bisa dilihat di sini, Mas? Ya salah satunya kuntilanak, genderuwo, anak kecil. Kalau kuntilanak ya di pohon itu, pohon sambi ya namanya. Pohon sambi. Ngintip-ngintip Untuk anak kecil yang sempat dilihat Di dalam kuburan sana. di dalam. dekat Jadi- sama itu apa? Genderuwo. Jadi pemirsa, dari tempat ini memang banyak sekali dari makhluk-makhluk. Ada kuntilanak, ada genderuwo, ada anak kecil. Ya banyak sekali lah. Nah, jadi sebelum kita nanti mencoba untuk menetralisir untuk tempat ini, kita coba telusuri dari sisi yang sebelah selatan. Baik pemirsa, kita sudah berada di penelusuran di arah sebelah, arah ke selatan ya, arah ke Desa Karanglangu. Bagaimana untuk Mas Puji untuk penelusuran di sebelah selatan ini? Kalau dari sebelah selatan kebanyakan dari jembatan itu Mas Andi. Itu cuman kepala-kepala aja Mas. Cuma ada 3. Ada kepala-kepala saja, ada 3. Terus pusaka yang tadi siang saya bilang ini, dia cahayanya merah. Untuk yang sebelum jembatan itu ada keris, cuman warnanya itu merah Mas Andi. Mungkin yang dari jembatan itu kan ada kepala, terus yang lain nanti kita mencoba untuk membantu menetralisir. Baik pemirsa, jadi kita memang di sini tujuannya kita juga sedikit dari kita ini pengen membantu juga. Jadi setidaknya konten ini itu bisa sedikit membantu ya, meskipun banyak orang bercerita seperti ini seperti itu. Kita sekali lagi kembali ke asumsi kita masing-masing. Yang jelas niatnya kita ingin membuat sesuatu pengertian, pengetahuan, dan syukur-syukur kita bisa membantu nanti para pejalan kaki atau pemakai transportasi tepat di depan kuburan Sampang ini. Baik pemirsa, kita tadi sudah coba untuk telusuri dan lihat untuk sisi gaibnya dari jalan Sampang ini yang terkenal sangat ringit ya. Jadi kita ini mencoba ini nanti teman-teman untuk membantu menetralisir untuk bahasanya barang-barang yang ia jahil lah. Coba nanti akan dinetralisir supaya apa? Tidak mengganggu atau untuk kelancaran lah, untuk kelancaran yang menggunakan transportasi di jalan ini. Baik pemirsa, ini dilakukan netralisir untuk pembuangan atau pengalihan untuk barang-barang atau makhluk-makhluk yang jahil yang sering mengganggu. Kita tidak untuk hilangkan atau bagaimana, karena memang ada alamnya sendiri. Kita hanya singkirkan dari jalan ini supaya benar-benar netral, supaya benar-benar tidak ada gangguan.
tadi sudah dilakukan netralisir di sebelah selatan. Kali ini kita menetralisir untuk jalur yang sebelah utara yang ke arah Kedung Jati. Kelihatannya ini memang agak berat ini pemirsa, jadi butuh kekuatan penuh atau powerful dari Mas Puji ini yang dibantu oleh sholawat Quran dari Mbah Eko ini. Baik pemirsa, tadi sudah dari selatan kita jalan ke arah utara, sudah dilakukan netralisir. Gimana untuk Mas Puji netralisir pada malam hari ini untuk jalan? Awas. Kita hanya ini Mas Andi, maksudnya membantu sedikit buat warga, semoga yang lalu lalang sini itu aman gitu aja Mas Andi. Insya Allah kita hanya bisa mengurangi gitu aja. Baik, karena memang begitu banyak ya, karena memang kita terkendala waktu juga, tapi setidaknya kita sudah sedikit mengurangi ya, mengurangi untuk menyingkirkan lah untuk yang jahil-jahil, yang jahil-jahil aja Mas Andi. Untuk kedepannya insya Allah nggak ada yang mengganggu lah untuk lewat sini aja. Baik, untuk Mbah Eko tadi untuk netralisir sudah dilakukan, Mbah Eko sudah bantu. Ya mudah-mudahan kita nanti ya sedikit membantulah untuk keamanan, untuk kenyamanan untuk pengendara. Gimana untuk pesan-pesannya Mbah Eko supaya ya untuk pengguna transportasi ini aman lah dan nyaman lah. Alhamdulillah Mas ya. Untuk pesan-pesan bagi yang mengendara di sini, silakan berbunyikan klakson ataupun dari rumah Bismillah Mas. Kita selalu percaya dengan kekuatan Allah kan gitu. Bismillah itu. Setiap ada yang kelihatan di situ sangar ataupun di situ mitosnya begini-begini, nah tuh itu selalu bunyikan klakson aja. Untuk itu sebagai sinyal bahwasanya saya manusia mau lewat itu. Tolong kamu minggir istilahnya gitu. Seperti itu tadi Mas. Ini kan alhamdulillah setelah dinetralisir semacam ini tadi kan semoga orang yang lalu lalang di antara Karanglangu Kedung Jati itu aman Mas. Seperti itu Mas. Kita hanya sekedar membantu Mas ya. Semua itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kan gitu Mas. Baik, jadi kita prinsipnya sebagai pengguna jalan tetap waspada, hati-hati. Sebagai kita orang beriman ya kembali lagi kepada Betul. Yang Maha Kuasa gitu. Untuk menjaga atau untuk keselamatan kita juga kita harus tetap hati-hati. Betul sekali itu Mas. Seperti itu Mas. Itu pesan dari tim kita ya. Tim kita itu berpesan semacam itu Mas. Baik pemirsa, alhamdulillah netralisir ini sudah dilakukan. Setidaknya kita ya tim ini sedikit membantu lah. Meskipun tidak seberapa atau bagaimana, setidaknya kita bisa mengamankan untuk jalan di depan makam Sampang di Desa Kendeng Sari ini. Baik pemirsa, demikian penelusuran pada siang hari, pembuktian pada malam hari sudah kita lakukan, netralisir tempat juga sudah kita lakukan. Insya Allah ini membantu para pengguna jalan. Mudah-mudahan untuk pengguna jalan atau pengguna transportasi di sini tidak diganggu lagi atau tidak mengalami gangguan-gangguan kecil atau makhluk-makhluk jahil yang lainnya. Untuk teman-teman misteri asumsi, apabila mempunyai tempat atau rumah atau
bangunan yang bisa kami datangi atau bisa kita cek, bisa kita bersihkan atau kita telusuri, bisa sampaikan ke kami di tim Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Misteri Asumsi untuk kemajuan channel Misteri Asumsi on the spot. Demikian dari jalan depan Makam Sampang Kendeng Sari, kami tim Asumsi mohon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.